Akankah pasukan Garuda Muda besutan Sintayong kembali memberikan kejutan saat berjumpa dengan Irak pada pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024? Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat sore Bang Sumarji, Bang Ovan. Selamat sore, Iya, selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat Selamat, sore Pak Marji. Sore, Mas. oke, Selamat siang, waktu Si- Qatar. Iya, selamat oke. siang. Mas Ovan. Selamat sore waktu Jakarta. Saya ke Bung Sumarji terlebih dahulu. Selamat tentunya untuk Ya, pertandingan yang akan dilakoni oleh Timnas U23 kita malam nanti. Apa saja yang telah dipersiapkan oleh Timnas kita, Bung Sumarji? jadi perlu saya saya sampaikan bahwa untuk kesiapan dan persiapan para tim kondisi saat sekarang ini kami sudah benar-benar siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Terlebih melihat perkembangan para pemain juga sampai dengan siang hari ini kondisinya sangat-sangat baik ya, baik dari sisi mental, psikologis para pemain, termasuk berkaitan dengan soal kebugaran. Ya, ini kan penting sekali. Dan beberapa hari ini sisa waktu yang ada dari sejak kita mengalami kekalahan melawan Uzbekistan, poin penting yang selalu disampaikan adalah penguatan mental para pemain. Di samping itu adalah bagaimana tim terapi dan dokter betul-betul mempersiapkan para pemain agar supaya betul-betul siap ya, siap dalam hal bagaimana menyiapkan dirinya untuk lebih bugar, bekerja sama yang aktif antara para pemain dan tim terapi atau tim dokter yang ada. Saya kira itu. Cuaca di Qatar saat ini bagaimana, Bung Sumarji? Biasanya kan memang ada udara panas yang menyengat begitu di sana. Ya, alhamdulillah nih cuaca cukup bagus ya. Kemarin Oke, waktu latihan itu juga agak ada angin kencang gitu, tetapi semuanya kondisinya untuk cuaca sangat baik ya. baik, baik. Bersahabat lah dengan kita. Insya Allah dengan cuaca yang cukup bersahabat ini bisa membawa hasil yang positif lah Amin di untuk pertandingan nanti. pertandingan malam nanti ya. Saya ke Ya. Bung Ovan. Bung Ovan, Ya, soal terkait membaca mentalitas timnas kita untuk pertandingan nanti malam, begitu kalau kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh Irak dengan kompetitor lainnya, begitu. Bagaimana seharusnya timnas kita bisa menempatkan mental untuk pertandingan malam nanti? iya. Pertama tentu setelah kita kalah lawan Uzbekistan beberapa hari yang lalu, banyak yang kembali atau tidak sedikit yang kembali meragukan penampilan Indonesia malam nanti. Apalagi lawan yang akan dihadapi malam nanti juga lawan yang terbilang berat ya di perhelatan di Qatar kali ini. Meski demikian, sebetulnya kalau kita berbicara head to head maka tidak salah jika banyak yang agak pesimis ya. Karena kalau secara head to head antara kita dengan Irak terutama di timnas senior, terakhir kita menang lawan mereka itu tahun 2020 dan setelah itu kita nggak pernah lagi menang lawan mereka. Termasuk untuk usia 23 pertemuan terakhir kita melawan Irak kalau tidak salah tahun 2006 itu di Asian Games juga di Qatar dan pada saat itu juga kita kalah telak dari mereka. Nah, berkaca dari itu, maka sekali lagi ini tidak ringan bagi kita. Ya. Meski demikian, sebetulnya eh, khusus berbicara tentang perhelatan di Qatar Under 23 ini, harusnya kita lebih optimis. Kenapa? Karena Irak bukanlah tim senior ya. Irak Under 23 tidak bagus-bagus amat di Qatar ini. Mereka di laga perdana pada fase grup juga kalah dari tim Asia Tenggara lainnya, yakni dari Thailand. Tidak tanggung-tanggung. Pertandingan pertama mereka kalah dari Thailand 2-0. Kemudian di perempat final sebelum mereka berlaga melawan Jepang, mereka menghadapi Vietnam tim Asia Tenggara lainnya dan pada saat itu mereka menang tipis hanya dengan 1-0. Nah, yang kedua, semoga saja di diri kita sendiri, di timnas kita bisa balik ke peak performance ya. Oke. Minimal sama seperti pada saat kita melawan Yordania, apalagi kan Irak ini karakternya ya samalah dengan tim-tim Timur Tengah lainnya termasuk Yordania yang sudah kita kandaskan. Saya sangat yakin, saya beberapa kali berbicara termasuk di iNews bahwa jika performa Indonesia sama seperti saat kita mengkandaskan Yordania, apalagi performa kita misalnya sama seperti saat kita menghadapi Korea, maka siapapun di Asia ini tentu bisa kita kalahkan.
Oke. Tapi rupanya memang eh, puncak penampilan kita saat menghadapi Korea itu, kemudian grafik kita menurun saat kita menghadapi Uzbekistan, dan mudah-mudahan malam nanti eh, performa Indonesia grafiknya kembali naik. Kalau bisa digambarkan dalam skala, maka saya menggambarkan saat kita menghadapi Korea itu penampilan kita sudah di skala 9 ya. Aha. Kemudian saat kita menghadapi Uzbekistan, kita kembali ke skala 7 gitu, Oke. penampilan anak-anak. Dan Nah, gimana nanti di pertandingan melawan Irak kita ada di skala 10 begitu kali ya, Bang Ovan? Mungkin nggak tuh? terlalu sempurna itu ya. Ya kita berada di 9 kembali saat kita menghadapi Korea, ya itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menggagalkan Irak. Sekali lagi, catat baik-baik, Irak pernah dikalahkan oleh Thailand 2-0 di fase grup. Nah, yang Artinya ketiga harusnya adalah lebih percaya diri ya timnas kita dengan betul, lebih percaya statistik diri seperti lagi. itu. Nah, saya yakin bahwa penampilan kita menghadapi Uzbekistan kemarin oleh Pak Marji dan kawan-kawan, oleh Sintayong dan kawan-kawan di sana itu sudah dianalisa dengan sedemikian rupa, sudah dipelajari di mana titik kurang dan lemahnya untuk kemudian bisa diperbaiki agar kita bisa meraih satu tiket langsung lolos ke Olimpiade. Oke. Problem kita yang di Uzbekistan ada dua menurut saya. Yang pertama adalah stamina anak-anak sepertinya tidak sebugar saat kita menghadapi Korea. Wajar karena saat menghadapi Korea kita sudah bermain 130 menit lebih, ditambah adu penalti sampai melibatkan 11 penendang, sehingga kebugaran, kemudian waktu istirahat praktis cuma 2 hari ya, istirahat kebugaran mungkin memang agak berpengaruh. Problem yang kedua adalah lini depan kita. Pada saat itu tidak ada Rafael Struijk. Harus Oke. kita akui Pak Marji bahwa memang eh, Penting kualitas sekali ya antara- namanya kehadiran Rafael Struijk ini di timnas Iya, kita, skuad betul. kita. Bahwa kualitas antara seorang Rafael Struijk dengan pemain yang kita harapkan bisa mengcover itu masih agak jauh bedanya. Jadi sepakat Mudah-mudahan ya nih, kehadiran Rafael Bung Struijk bisa Ovan, Rafael menambah daya Struijk guna ini kita di lini penting depan. ya untuk pertandingan malam ini. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, Betul. bagaimana Pak Rafael Struijk dengan akumulasi kartu yang didapatkan, apakah pada pertandingan malam ini bisa diterjunkan ikut bertanding? Ya, alhamdulillah ini untuk pertandingan nanti perebutan juara 3, kecuali Rizky Ridho semuanya bisa main. Iya. Dan Rafa benar-benar berusaha kepingin menampilkan performa terbaiknya, dikarenakan kan juga satu dia punya waktu rest cukup panjang dikarenakan waktu Uzbek tidak bisa main, sehingga ya kita akan lihat betul nanti penampilan Rafa. Insya Allah Rafa akan banyak membantu tim. Siap, berarti Iya. termasuk juga Justin Hubner Pak yang terkena akumulasi kartu kuning. Apakah juga ikut bertanding malam ini? Enggak. Jadi semuanya pemutihan ya, kecuali Rizky Ridho ya. Semua Iya. pemutihan bisa bermain. Kekuatan kita ya hanya berkurang di Ridho ya, dikarenakan memang Ridho tidak bisa dimainkan. Oke, Pak Sumarji, terkait dengan peak performance tadi yang diungkapkan oleh Bung Ovan, apakah malam ini timnas kita optimistis akan ada di peak performance itu tadi Pak, seperti pertandingan kita melawan Yordania sebelumnya? Ya, memang kaitannya dengan peak performance, memang kita tahu faktor kelelahan itu yang menjadi poin utama, dikarenakan kan kita Iya. kemarin saat lawan Korea itu kan kita tahu sendiri. Dan Iya. sekarang ini kan kita boleh dikatakan jam istirahat kita, rest kita kan hanya 2 hari lah ya, nyaris 2 hari, tetapi kita masih diuntungkan jam saja, beberapa jam gitu. Sehingga ya kalau kita melihat kondisi ini, melihat semangatnya anak-anak ya memang berbeda begitu ya. Artinya yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak adalah memang pertandingan perebutan juara 3 ini. Karena kan kita tahu memang dari awal kita sudah bisa prediksi kalau Uzbek itu memang kualitasnya di atas kita. Nah sekarang ini tinggal bagaimana semangat, juang, dan yang pasti pengorbanan para pemain nanti, karena keinginan kita semua kan tidak ingin playoff. Satu, pertimbangannya kalau playoff kan kita harus terbang ke Paris, terus waktunya cukup juga perjalanan cukup lama, terus faktor kelelahan juga jadi poin penting juga. Maka ya hari ini kita semua sepakat bahwa kita akan mati-matian memperjuangkan supaya kita bisa juara 3. Tentu semua
anak-anak sudah sangat maksimal mempersiapkan itu semua, tim kepelatihan, official semuanya sudah kita lakukan, mulai dari usaha, proses yang sangat baik, upaya, termasuk meeting-meeting, bagaimana mempelajari kelemahan, kelebihan lawan, dan juga tim terapi, tim dokter semuanya sudah bekerja maksimal sampai semalam aja tim dokter dan tim terapi itu betul-betul bekerja ekstra Oke. sampai dengan tadi pagi, sehingga ini memang betul-betul kita persiapkan sebaik-baiknya ya, kita Oke. persiapkan sebaik-baiknya agar supaya untuk game nanti, pertandingan nanti itu betul-betul ya boleh dikatakan Sudah optimal lah kita menganggap adalah kondisi fisik maupun mental dari skuad timnas kita ya Bang ya? ya seperti itu. Oke, tadi Bang Ovan sempat menyebutkan Rafael Struijk Ya. begitu. Ini yang menjadi salah satu pemain yang pastinya kita nantikan tetap bertanding pada malam nanti, tapi ada Rizky Ridho ya yang tidak bisa bertanding. Bagaimana Ya. sebetulnya peran dari Rizky Ridho ini, kapten timnas kita tidak ikut bermain, apakah bisa mempengaruhi performance dari timnas Indonesia U23? Bung Ovan dibahas nanti usai jeda, tetap di iNews Sore. Oke. Kembali di iNews Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Bung Ovan dan juga Bung Sumarji. Kita ke Bung Ovan lagi. Bung Ovan tadi sempat sebelum jeda saya tanyakan terkait dengan keabsenan Rizky Ridho nanti di pertandingan melawan Irak. Bagaimana kira-kira dampak yang akan dirasakan oleh timnas kita? Ya, harus diakui sepertinya itu satu-satunya menjadi masalah untuk laga kita nanti malam. Jika saat menghadapi Uzbekistan kita kehilangan daya gedor di depan karena ketiadaan Rafael Struijk, maka malam nanti harus kita akui bahwa Rizky Ridho adalah pilar yang selama ini memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mengawal lini pertahanan Indonesia di belakang. Rizky Ridho adalah pemain yang menurut saya semakin kesini semakin matang, semakin dewasa, semakin baik, semakin konsisten dan mental bertandingnya luar biasa. Termasuk bagaimana dia mengkoordinir teman-temannya di lini belakang, kemudian memberikan semangat dan motivasi, suntikan kepada teman-temannya yang lain, itu juga diperankannya dengan sangat baik. Sehingga menurut saya sekali lagi ketiadaan Rizky Ridho di belakang adalah sebuah kehilangan yang luar biasa bagi Indonesia, terutama saat kita harus melakoni pertandingan yang sangat menentukan nasib kita menuju Olimpiade Paris seperti laga nanti malam. Oke, baik. Bung Sumarji, lalu bagaimana strategi yang dilakukan nih oleh timnas sendiri untuk kemudian mengisi keabsenan, kekosongan Rizky Ridho pada pertandingan nanti malam? Bagaimana, Bung Sumarji? Ya, jadi kaitannya dengan absennya Rizky Ridho ke tim pelatihan, Sintayong sudah mempersiapkan posisi penggantinya siapa. Yang pasti kaitannya dengan absennya Rizky, insya Allah juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh dikarenakan kan anak-anak yang ada, ya pemain yang ada itu sudah diupayakan semaksimal mungkin, sudah diberikan motivasi sebaik-baiknya, sehingga ketika nanti game itu insya Allah bisa memberikan kontribusi yang sangat baik. Oke, Seperti itu. tetap menyala lah ya semangatnya walaupun Rizky Ridho tidak tampil pada pertandingan nanti malam. Ya, Ya, Bung ya. Sumarji, ini kita juga tahu sama-sama mendapatkan informasi bahwa wasit VAR kemarin yang banyak menuai kontroversi di kalangan netizen kita di masyarakat Indonesia akan kembali memimpin pertandingan nanti malam melawan Irak. Bagaimana apa yang disampaikan oleh pihak timnas kita ke AFC atau mungkin bagaimana melihat kehadiran dari wasit kontroversial itu di pertandingan nanti malam lagi? Ya, yang pertama, jadi kan kemarin itu kan VAR ya, VAR yang utama itu kan yang dari Thailand itu. Nah, terus yang saat lawan Qatar, saat lawan Uzbekistan. Nah, kemarin itu dia jadi asisten lagi nih. Tapi VAR utamanya bukan dia, tetapi dari negara lain. Nah, sekarang yang sudah kita lakukan, kemarin kita sudah mengirimkan protes juga berkaitan dengan beberapa hal yang memang sepatutnya tidak diberikan kepada timnas kita ya, terutama bagaimana Rizky Ridho diberikan kartu merah dan lain sebagainya, itu sudah kita kirimkan surat protesnya resminya ke AFC. Nah, tentu kalau kaitannya dengan soal pertandingan ini nanti masih ada orang itu ya. Jadi walaupun jadi asisten tentu ini kan jadi perhatian kita. Tetapi
kami tentu pasti akan berupaya semaksimal mungkin dari federasi agar supaya siapapun yang memimpin nanti, ya itu betul-betul harus yang fair play lah, jangan merugikan kita seperti itu. Kalau lihat wasit tengahnya kan dari Arab Saudi, ya mudah-mudahan insya Allah lah, insya Allah mungkin akan lebih baik daripada pertandingan kemarin ketika kita lawan Uzbekistan. Seperti itu. Baik ya, semoga bisa benar-benar menunjukkan permainan yang fair play tadi dan juga tidak menurunkan ya mental dari timnas kita melawan Irak. Bung Ovan, ini kita kembali lagi soal tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Setelah puluhan tahun ya Indonesia nampaknya tidak pernah bermain di Olimpiade. Nanti Olimpiade Paris 2024 nampaknya ini menjadi momen yang penting juga sekaligus pembuktian bagi sepak bola kita begitu ya. Bung Ovan, bagaimana melihat pentingnya pertandingan ini untuk nanti kita bisa berlaga di Olimpiade Paris? Ya, laga malam ini adalah laga salah satu dari 3 laga menurut saya. 2 yang sudah kita lakoni dan ini adalah salah satunya lagi yang sangat penting bagi kita. Ini menjadi penentu apakah kita bisa meraih tiket langsung menuju ke Paris atau tidak. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada Pak Sumarji dan juga teman-teman di Qatar bahwa tim agar tidak hanya fokus kepada masalah teknis di lapangan saja, tapi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Marji bahwa kita juga harus fokus pada bagaimana melihat sisi-sisi non teknis ya. Laga menghadapi Qatar di pertandingan pertama terlihat jelas kita sangat dirugikan oleh wasit. Kemudian menghadapi Uzbekistan kemarin juga sangat terlihat jelas bagaimana kita dirugikan oleh wasit. Oleh karena itu semoga saja Pak Marji dan juga PSSI concern juga terhadap hal-hal yang bersifat non teknis ya, agar laga malam nanti berlangsung sangat fair sehingga kita bisa menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Irak tidak terlalu spesial, Irak tidak lebih kuat dari Australia, Yordania, bahkan Korea dan Uzbek sedikit di atas Irak menurut saya, dan Korea sudah bisa kita kandaskan, Irak harusnya bisa kita taklukkan ya. Apalagi Irak juga pernah dikalahkan oleh Thailand. Sekali lagi mohon Pak Marji, teman-teman di Qatar tidak hanya fokus pada masalah teknis di lapangan, tapi juga harus memperhatikan non teknis, terutama federasi kita PSSI. Silakan Pak Marji dijawab langsung. Ya, baik, terima kasih Bung Ovan. Jadi itu jadi concern kita beberapa hari ini ya, dikarenakan kita sudah jelas-jelas kelihatan lawan Uzbekistan, golnya Ferrari itu benar-benar menurut kami yang di sini itu betul-betul kelihatan sekali tidak fair play ya, terutama VAR ini. Kalau wasit tengahnya kan ikut VAR aja ya, ikut VAR. Jadi untuk yang hari ini kita betul-betul fokus, itu Ketua Umum juga benar-benar kemarin ya berupaya sebisa mungkin untuk bisa hari ini pertandingan perebutan juara 3 ini betul-betul wasitnya harus baik lah ya. Semuanya kita gerakkan ya, termasuk juga saya mohon kiranya warga negara Indonesia yang ada akses ke mungkin ke beberapa media sosial yang sosmednya bisa digerakkan itu, karena itu juga salah satu bagian terpenting juga untuk bisa sama-sama membantu menekan gitu. Betul. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan sedikit dari saya, mudah-mudahan PSSI bisa memastikan jangan ada lagi lah wasit yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam pertandingan kita lakukan ini. Karena tidak bisa dipungkiri juga sebetulnya Vietnam, terutama Thailand, pasti sangat cemburu dengan keberhasilan yang kita raih sejauh ini. Ya. Apalagi kalau kita misalnya langsung lolos ke Olimpiade nanti, mereka tentu merasa sepak bolanya ketinggalan dari kita. Oleh karena itu mudah-mudahan federasi bisa meminta ke ke komite wasit AFC untuk memastikan bahwa janganlah ada Thailand atau Vietnam yang terlibat di pertandingan Indonesia dalam laga-laga yang sangat krusial seperti ini. Make sense nggak hal tersebut Pak Marji untuk disampaikan ke komite? Oh bisa saja. Federasi punya hak untuk meminta itu. Dan apalagi kalau kita berkaca pada 2 pertandingan kita lakoni, di mana wasit VAR Thailand ini selalu terlibat di ruang VAR, dan bukti fakta menunjukkan bahwa di 2 pertandingan saat menghadapi Qatar di laga pembuka, kemudian di perempat final menghadapi Uzbekistan, memang kita sangat dirugikan oleh keputusan melalui perhatian VAR. Contohnya saat laga lawan Uzbekistan misalnya, gol Indonesia itu kalau kita perhatikan di layar televisi, tidak ada pemain Uzbekistan yang memprotes. Tidak ada ofisial Uzbekistan yang memprotes.
Bahkan kedua tim sudah bersiap-siap untuk melakoni kick off selanjutnya. Setelah gol itu kita anggap sah. Tapi tiba-tiba ada panggilan dari ruang VAR yang meminta pada wasit di tengah untuk ke layar memperhatikan potensi offside itu. Iya. Dan ini yang membatalkan. Jadi catatan penting juga untuk kemudian pertandingan selanjutnya ya, untuk terkait wasit VAR ini. Iya. Tapi dan kan kalau kita melihat ada komentar-komentar dari dunia internasional, termasuk yang terakhir saya baca tadi, apakah itu betul atau bagaimana, Arsene Wenger misalnya ikut berkomentar tentang pertandingan itu, mengatakan bahwa itu bukan offside. Kalau kita lihat dari angle di kiri, saat pertama Arhan menendang bola, posisinya Ramadan Sananta kan masih jelas, masih berada sedikit di belakang garis terakhir dari bek lawan. iya. Nah, tapi wasit melihat dari angle yang berbeda, angle di mana bola itu sudah melayang, kemudian dia melihat ada betisnya Ramadan Sananta yang mencolok sedikit. Ini yang kita anggap tidak fair. Dan bagi saya sebetulnya itu bukan offside. Bagi saya pribadi, semoga tidak ada sentimen wasit lagi seperti itu ya, seperti dugaan Bung Ovan, karena seharusnya memang wasit yang berada di satu kawasan regional yang sama Asia Tenggara gitu ya, bisa memberikan rasa bangga yang sama, karena Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang kemudian ada di semifinal, bahkan memperebutkan posisi juara ketiga ya hari ini. Saya ke Pak Marji mungkin terakhir. Pak Marji, mungkin ini apa kemudian harapannya kepada officials, harapannya kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mendukung support penuh pertandingan melawan Irak nanti malam? Ya, jadi pada kesempatan ini tentu kami mengharapkan dukungan, support, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang menonton di tanah air melalui layar kaca maupun yang hadir secara langsung di stadion, dengan dukungan support dari masyarakat yang ada di tanah air maupun yang hadir, tentu itu bisa menambah semangat para pemain ketika nanti kita pertandingan menghadapi peperangan antara Indonesia dan Irak. Saya kira dengan semangat juang anak-anak didasari dukungan, support dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah kita akan bisa memetik dan akan bisa mendapatkan hasil yang positif. Saya kira itu. Amin. Tentunya masyarakat Indonesia ini sangat menantikan, sangat berharap timnas kita bisa menang di pertandingan lawan Irak nanti malam dan juga kemudian melaju sampai ke Olimpiade Paris 2024 ini. Terima kasih Pak Marji, Bung Ovan atas waktunya untuk diskusi kita di sore hari ini. Kita sama-sama berdoa harapan yang terbaik bagi timnas kita melawan Irak dan terus menyala asa kita menuju Olimpiade Paris 2024 hingga mungkin nanti tak menutup kemungkinan kita bisa ke Piala Dunia 2026 mungkin ya. Terima kasih Bung Ovan, Pak Marji.